Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyertaan dalam Tindak Pidana. Saya Muhammad Sirajuddin dan rekan saya Muhammad Rosid Darmawan akan mulai presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian penyertaan. Penyertaan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan kata menyertai. Ada juga yang mengartikan dengan istilah yang mengambil bagian, semacam pengertian berpartisipasi yang umum digunakan di bahasa ini. Ada yang mengatakan pula bahwa penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang, baik secara psikis maupun secara fisik, dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Yang selanjutnya adalah sistem pembebanan tanggung jawab pada penyertaan. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik, dan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana. Perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam setiap batin mereka terhadap tindak pidana. Yang poin berikutnya adalah bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama yaitu orang yang melakukan. Yang kedua yaitu orang yang menyuruh melakukan. Yang ketiga yaitu turut melakukan atau berpartisipasi dalam perilaku itu. Yang keempat yaitu menganjurkan atau memberi usulan-usulan. Yang kelima yaitu pembantuan atau memberikan jalan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rosid Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosid Darmawan, NIM 102190142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Muhammad Sirajuddin Al-Wahid, yaitu tentang penyertaan mutlak. Mengenai istilah pengertian penyertaan mutlak, tidak dikenal dalam undang-undang, hanya dibicarakan dalam doktrin hukum pidana. Sebetulnya kata penyertaan dalam istilah penyertaan mutlak bukan penyertaan dalam arti penyertaan seperti yang diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, di mana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu pembuat. Selanjutnya yaitu penyertaan dalam tindak pidana dengan menggunakan sarana percetakan. Teknik rumusan tindak pidana dalam hukum pidana tidak ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Maka sejauh yang berkaitan dengan pers, KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pers. Dalam buku 1, KUHP mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pencetak dan penerbit, karena keduanya menjadi suatu pekerjaan atau mata pencaharian yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Maka penerbit dan pencetak dilindungi dalam hukum pidana. Maka keduanya mentaati aturan yang berlaku bagi penerbit dan pencetak. Selanjutnya yaitu penyertaan pada bunuh diri. Penyertaan bunuh diri adalah suatu tindak pidana di mana perbuatan andil atau ambil bagian dalam pelaksanaan bunuh diri menyebabkan terjadinya perbuatan bunuh diri terdapat pada pasal 345 menurut hukum pidana Belanda maupun Indonesia. Bunuh diri tidak diancam dengan pidana, tetapi menggerakkan orang lain dan membantunya melakukan bunuh diri. Pasal 294, pasal 345 KUHP diancam dengan pidana. Sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.